namanya Ahmad Musedeng. Siapa namanya? Yang Sedeng siapa? Siapa Bu? Hah? Ahmad Musedeng ya. Di Gunung Bundar. Ya muter-muter di Gunung Bundar kepuyangan. Selesai bilang dapat wahyu. Ya Allah. Di Gunung Bundar mah banyaknya Tales Bogor. Belum selesai di Gunung Bundar, muncul di Bandung yang bernama Ahmad Suyuti, tukang cukur ngaku nabi. Kok ditanya kapan dapat wahyu lagi nyukur? Apa yang dirasakan ketika nyukur bergetar luar biasa? Kang cukur, lihat dulu tuh kabelnya. Kali ada yang tekope, kelihatan tembaganya, ente nyukur, ente injek, pantas aja bergetar. Itu namanya kesetrum bego. Ya apa tidak? Ya pantas aja bergetar orang kesetrum. Jangan-jangan ente tukang cukur. Aneh, nyolokin buat pasang kabel kesetrum bergetar. Ini Kang cukur. Diam dong. Ayolah. Selama di sini dia rame di sana. Ustaz Soleh udah banyak ngasih ilmu ke kita. Saya 15 menit lagi ya Bu ya. Kenapa Bu? Kurang? Emang siapa yang bayar? Bayar kagak bilang kurang. Belum selesai. Itu di Bandung. Muncul lagi di Cirebon. Ada orang yang ngaku sebagai Tuhan. Ditangkap sama Pak Polisi. Diinterogasi sama polisi. Mengapa engkau mengaku sebagai Tuhan? Jawabannya enteng. Habis Pak Polisi yang ngaku Nabi udah banyak. Mendingan saya ngaku Tuhan. Ya Allah. Aku jadi tuh. Belum lagi agama Jasun. Bu, aliran Jasun Jawa Sunda punya nabi namanya Tukimin. Kira-kira kalau sholawat enak apa tidak? Allahumma sholli ala sayyidina Tukimin, kagak enak. Sholat coba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Tukimin Rasulullah. Yang ada anak kita ketawa. Macem-macem ya. Yang ngaku Tuhan banyak gak? Banyak. Yang ngaku malaikat Jibril ada dia edan. Yang ngaku Nabi jablok man atu. Kita tunggu. Yang ngaku iblis laknatullah sampai saiki belum ada. Gak akan datang hari kiamat sebelum ada dajjal-dajjal pendusta yang ngaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya hampir mendekati 30 orang. Ternyata saya lihat di situs internet mulai dari zaman Nabi ada yang rajin mengumpulkan sampai Ahmad Musedeng itu sudah urutan ke-27. Berarti berapa lagi? 3. Saya takut besok ada nabi palsu yang dapat wahyu di Gunung Sahari. Namanya Ahmad Junaidi Kamal. Nabi palsu gitu. Kalau kayak begitu ikutin jangan. Ikutin jangan. Sesat tidak. Jangan diikutin.
Ya Bu ya. Ya Bu. Tenang, wow setengah main. Wow ceritanya musibah dulu. Banjir bandang. Makanya nggak salah di Ciamis, di Aceh, di Malaka, subhanallah, badan manusia hilang semua. Parah yang jalan. Kenapa? Banjir bandang segini. Ketika sudah ditanya, lalu Nabi jawab, wahai orang Arab Baduy, ma'adat talaha, apa yang engkau persiapkan dalam menghadapi hari kiamat itu? Maka orang Arab Baduy itu menjawab, ma'adatulaha katsira salatin wala siyamin. Dalam menghadapi hari kiamat itu, saya tidak mempersiapkan salat yang banyak, saya tidak mempersiapkan puasa yang banyak, illa kecuali anni uhibbullaha wa rasulah. Yang aku persiapkan adalah cintaku kepada Allah dan cintaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Saya tanya Bu, cinta enggak sama Allah? Jawab yang keras, cinta enggak sama Allah? Pak, cinta enggak sama Rasulullah? Bu, jawab yang keras, cinta enggak sama yang ceramah? Gua pulang nih. Ya dah, giliran kedengeran suara nenek-nenek yang ngomong. Jatuh pasaran. Apa sih makna bukan mempersiapkan sholat yang banyak, bukan mempersiapkan puasa yang banyak? Itu berarti bukan dia kagak sholat, bukan dia kagak puasa. Bermakna dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, perkara sholat itu sudah menjadi wujud dari kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Awas, jangan salah paham. Ya Bu ya. Bu. Pokoknya kalau ada yang muap, bergerak dikit, berarti tanda suruh selesai. Setuju? Setuju? Udah muap kagak ditutup, 500 setan masuk dalam diri kita. Gak percaya, lihat sendiri. Ada nggak yang muap? Ada nggak yang muap? Maksudnya kode udahan gitu. Yang jadi persoalan bagi kita, bagaimana kita bisa bercinta kepada Allah dan Rasulnya, sedangkan orang Arab Baduy mengatakan, yang aku persembahkan, yang aku persiapkan dalam menghadapi hari kiamat adalah cintaku kepada Allah dan cintaku kepada Rasulullah. Maka Nabi bersabda, almar'u ma'a man ahabba. Manusia kelak pada hari kiamat akan berkumpul bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Kalau ibu-ibu demen sama deterong, nanti kumpul sama deterong. Mana pasukan deterong? Kumpul. Mau kayak begitu Bu? Mau kayak begitu? Doyan gak sama terong? Demen gak sama terong? Bohong. Terong paling ngetop. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Selesainya jam berapa? Hafal. Giliran tahajud mah alhamdulillah. Bangun tengah malam dikira tahajud, cuma kencing doang. Kalau kita cinta sama pelaku maksiat, mohon maaf, nanti di akhirat kumpul sama pelaku maksiat. Kalau kita senang dengan ulama, al-ulama'u warasatul anbiya, ulama pewaris dari Nabi, berarti kita senang sama ulama, berarti kumpul sama ulama. Ulama ada banyak di barisan bendera baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Cinta nggak sama ulama? Cinta nggak sama ulama? Kalau cinta ikutin dong apa yang menjadi fatwanya.
ikuti dong apa yang disampaikannya, yang semuanya bersumber dari Al-Quran dan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Yang jadi persoalan, gimana sih kita bisa bercinta kepada Allah? Apakah seperti anak muda mengatakan, tulit-tulit bunyi kereta terdengar di pinggir sana, sungguhlah sulit bermain cinta kalaulah hanya di bibir saja. Jangan suka naik kereta kalaulah tidak sampai ke Mekah. Janganlah suka bermain cinta kalaulah tidak sampai menikah. Itu namanya 2159. Dua insan memadu kasih menjadi satu. Kesek-kesek 5 menit 9 bulan hasilnya. Itu namanya es cendol kelapa muda, perut ngejendol kagak punya bak. Paling mentok dah. Ada yang kayak begitu, malu-maluin badan, ada gitu. Tapi bukan orang sini ya Bu ya, orang sono pada Malang Timur. Cuman informasinya pindahan dari sini. Kalau engkau ngaku cinta kepada Allah, engkau ngaku cinta kepada Rasulullah, bukankah Allah kasih tuntunan kepada umatnya, kepada hambanya, dan Nabi mengasih tuntunan kepada umatnya di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa yang harus kita ikuti? Tidak lain adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Ada ilmu dari guru kita. Kalau ada orang yang mengaku cinta kepada 4 hal tanpa pembuktian, itu dikatakan dusta. Atau cinta kepada Allah tapi tidak mau ibadah kepada Allah, maka pengakuan mencinta kepada Allah itu adalah dusta. 2. Cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi enggak pernah sayang sama anak yatim, enggak pernah sayang sama kaum duafa, enggak pernah sayang sama janda muda, janda tua. Kalau janda tua itu perlu disantuni, janda muda perlu disayangi. Betul Pak? Tuh, setuju. Janda tua itu harus disantuni, janda muda harus tahuan nih anak janda. Anda ya Bu ya, jangan berhati ya. Orang ada yang singgung gak dapat berkat lagi. Terus enggak cinta sama anak yatim, kagak sayang sama kaum duafa, tidak mau menyantuni saudara-saudaranya yang berada di bawah garis kemiskinan. Pengakuanmu cinta kepada Nabi itu adalah dusta. 3. Ngaku kita cinta kepada surganya Allah, tapi kita tidak mau mendermakan harta kita di jalan Allah, maka pengakuanmu cinta akan surganya Allah itu adalah dusta. Udah berapa? 3 apa 4? 3 apa 4? Berarti setelah 4 tuh. Apa sebelum 4? Enggak ngetes doang, ngantuk apa kagak? Mengaku takut akan nerakanya Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka pengakuanmu akan takut kepada nerakanya Allah itu adalah dusta. Maka jangan ada dusta di antara
Kita. Lagu dong. Kalau udah urusan lagu begini. Kalau udah lagi galau sakitnya nih. Yang nyanyi Cita. Kakeknya Nabi siapa? Pikir loh. Giliran lagu paling ngetop. Cinta. Sakitnya di sebelah mana? Nenek-nenek bilang sini. Tuh. Jawab nenek-nenek. Berarti masih demen sama lagu dangdut. Ayo dah. Jangan-jangan nenek-nenek di kamar bikin lip sync sendiri. Sakit nggak tuh di sini? Akhir zaman udah kayak gini modelnya. Iya, nenek-nenek sekarang udah kayak anak remaja, anak ABG. Kenapa? Senang pakai legging. Kenapa nek pakai legging? Biar kenceng. Gak nyadar udah pada kendor. Lompat. Bagaimana agar kita bisa bercinta dan tidak ada dusta di antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah. Ikuti jejak langkah Rasulullah fattabi'uni. Apa yang harus dilakukan? Kerjain salat. Kerjakan salat. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Ibu nyuruh anak salat. Betul apa salah? Salah. Masa anak lagi sholat disuruh? Salah. Iya bu. Salah apa benar? Salah apa benar? Ya orang anak lagi sholat disuruh. Ya salah. Perintahkan anak untuk melaksanakan ibadah. Tapi sebelum anak ingat mamin sahsin ila wala sirrum min sirri abi. Apa yang ada dalam diri anak, gambaran kedua orang tuanya. Artinya contohin dulu dong orang tua. Kadang-kadang nyuruh anak, nak, sholat. Anak jawabannya gampang, emak aja masih di TV. Ntar emak kalau udah iklan wudu. Ya udah, emak duluan. Persis iklan, masuk ke kamar mandi wudu. Wudu selesai, main lagi tuh GGS. Nonton lagi tuh emaknya. Mak belum sholat, ntar tunggu iklan. Iklan beres, baru pakai mukena. Mukena dirapin, sajadah diantar. Main lagi tuh GGS, sholat apa tidak? Sholat apa tidak? Nah, tuh. Bu, sholat apa tidak? Enggak ya, nonton dulu. Iklan selesai, baru usolli, Allah, main lagi GGS, kelirik. Ada nggak yang kayak begitu? Ada apa tidak? Agak ada di sini mah, agak ada satu. PRW udah berdiri, kasih kode start, udahan start. PRW udah kasih kode. Sampai jam berapa PRW nih? 12. Sampai jam 12 bu kuat. Insya Allah. Ibu bertahan sampai jam 12. Saya pulang. Salat ya bu ya. Insya Allah. Atau kalau orang yang kagak sholat ini luar biasa. Begitu banyak ancamannya. Salah satunya mau dengar cerita nggak bu? Serem loh. Seremnya lebih dari GGS. Kalau GGS kan cuma serigala. Kalau harimau cuma belang-belang. Ini mah hitam banget. Mau denger gak ceritanya?
Diriwayatkan satu ketika anak muda, Bu. Tahu anak muda, Bu? Anak muda menangis di depan pintu masjid. Nabi menghampiri seraya bertanya, anak muda, kenapa engkau menangis? Anak mudanya berjawab, ya Rasulullah, aku menangis karena hari ini ya Rasulullah, ayahku meninggal dunia. Tidak ada yang mau memandikan ya Rasulullah, tidak ada yang mau mengkafani ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Meminta kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhuma bantu anak muda ini berangkat. Kedua sahabat ke rumah anak muda. Sesampainya di rumah anak muda, ternyata dua sahabat melihat langsung yang terbaring bukan jenazah dari ayah anak muda itu, tapi yang terbaring adalah bagaikan seekor bangkai babi yang warnanya hitam. Bangkai bagong. Warnanya hidung. Ada lagi yang luar biasa. Kemarin ceramah di anak SMK. Ya Allah, ada babi warna pink. Saya bilang ini babi modern warna pink. Jangan-jangan nanti ada babi janda warna ungu lah. Dua sahabat balik kepada Nabi. Seraya menyampaikan, ya Rasulullah, yang saya lihat bukan jenazah ayah anak muda itu ya Rasulullah, tapi yang saya lihat warnanya selem. Atut ya Rasulullah, selem. Nabi balik, kata Nabi, dah, ayo antarkan aku ke rumah anak muda. Memang benar tuh bagong. Memang benar warnanya atut dong. Sampai benar, ya Allah, warnanya selem. Saya dah akan nyambung. Udah kenceng salah palu dan kita. Ngomong dong, jangan ribut. Bukan persoalannya ente jatuh, kan ada yang ambruk. Pak, ini beres. Ya tuh, dilihat Mbak. Dilihat Mbak. Babi. Nabi tahu ini Allah ubah wujudnya. Akhirnya Nabi bermunajat ke hadirat ilahi Rabbi. Ya Allah, kembalikan wujud aslinya. Kembali pula saat itu biiznillah dengan izin Allah, Allah terima doanya Nabi. Kembali wujud aslinya jenazah dari ayah anak muda itu, kemudian dimandikan oleh Nabi. Ini pelajaran bagi manusia. Saat ini kita bisa bergerak, saat ini kita bisa mandi sendiri. Air sebanyak apapun yang kita sukai, kita gunakan untuk mandi. Sabun apapun yang kita sukai, sampo apapun yang kita senangi, kita pakai saat kita masih dalam keadaan bisa bergerak. Tapi satu saat pasti manusia akan terbujur, kaku, tidak berdaya. Dia akan dimandikan oleh orang lain. Dan ketika dimandikan, gak boleh protes, minta sabun merek apa. Betul tidak? Betul tidak? Kalau ada jenazah yang dimandikan, dia bilang, tolong dong sabunnya Lifebuoy. Kalau ada yang kayak gini, tinggalin. Itu namanya jenazah songong.
Jelas? Jelas? Jangan-jangan ngomong masalah sabun sama sampo, udah diem aja anteng. Jadi raja aja udah, dimandiin tenang. Mau sabun apa ke, mau Lifebuoy, Gift atau B29 udah diem aja. Yang penting dimandi. Jelas? Udah dimandiin sama Nabi, kemudian mulai dibungkus dengan pakaian terakhir kita. Boleh jadi kita hadir di majelis maulid ini, sebelum hadir kita pilih dulu pakaian mana yang kita sukai, pakaian mana yang kita ingin pakai malam ini. Kita ngacak bolak-balik pakaian yang kita beli dengan uang kita, selera bahannya selera kita. Pernahkah kita berpikir satu saat pasti kita nggak bisa pakai baju sendiri, tapi dipakein bajunya dengan bahan yang paling murah di dunia, tidak bisa digunting, harus dibrebek baru lurus. Itu namanya kain. Modelnya nggak boleh milih, semua sama, copong. Apa? Apaan? Hati-hati di belakang ada pocong. Lu lihat di pohon tuh. Ih bener, awas lu. Yang ngomong temennya pocong. Ya Bu ya. Bu, sekarang kan kita hadir ke majelis, hadir ke pengajian, tuh kudungan satu orang bisa 3 lembar. Betul tidak? Dibulen gitu kepala. Tapi nanti Bu, ketika kita terbujur kaku, nggak bisa berdaya, mohon maaf, nggak boleh minta model. Semua sama, pocong, dilihatnya selem. Mau dibawa itu muka dibungkus, ditutup sama kapas. Iya apa tidak? Sekarang baca cakep-cakep, ya Allah, kalau udah meninggal mah pucat. Sudah dibungkus kain kafan oleh Nabi, terus diapain? Disolatin, udah salah lagi. Siapa gurunya? Lalu satu dari kamar lah. Guru ente calon Nabi. Brengsek penceramah lagi ceramah di tahun gitu. Ini kan berarti gurunya kurang ajar. Bapak, saya dengan Ustaz Junedi Kamal sahabat, ya, biasa dikit-dikit mata rempet. Dah, Bu, habis dikapanin terus diapain? Sholatin ya. Makanya hati-hati kalau yang nggak pernah kenal sholat, rugi. Masa ujung-ujungnya kita disolatin? Subhanallah, kita sholat saking fardunya, saking tidak boleh ditinggalnya. Berdiri dia, gak kuat dia berdiri, sholatnya duduk. Enggak kuat dia duduk, terus sholatnya berbaring. Berbaring tidak bisa, dengan isyarat mata. Mata nggak bisa, dengan hati. Hati tidak bisa, sholat. Allahu Akbar. Ya Allah, disolatin. Disolatin nama Nabi dan sahabat selesai. Dimasukkan ke alam kubur. Dimasukkan ke alam barzah. Ketika akan dimasukkan bi'idnillah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, tuh jenazah berubah lagi menjadi seekor warnanya seleb.
Tiba gong, berubah lagi. Lalu Nabi tanya, hei anak muda, amalan apa yang diperbuat oleh ayahmu ketika hidup di alam dunia? Maka anak muda jawab, ya Rasulullah, ayahku selama hidup ini tidak pernah melaksanakan ibadah sholat. Mendengar jawaban itu, Nabi bersabda, wahai sahabatku, saksikan olehmu akibat orang yang meninggalkan sholat. Kelak pada hari kiamat nanti, Allah akan bangkitkan dia bagaikan seekor warnanya ganti dong warnanya pink biar bagusan dikit. Tunggu ya, Bu, serem gak? Yuk kita doain. Kalau masih ada suami kita yang belum sholat, masih ada istri kita yang belum sholat, masih ada anak-anak kita yang susah diajar sholat, masih ada saudara-saudara kita yang susah, kita doain mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepadanya, Allah berikan petunjuk kepadanya, sehingga mereka mau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Satu salat. Nah, satu aja deh perkara taat kepada Allah, wujud cinta kita kepada Allah. Yang kedua, cinta kita sama Nabi. Cinta kita sama maka sayangi anak yatim. Kalau kita sayang sama mereka, kita santuni mereka, kita sayangi mereka, maka kita akan kumpul bersama Nabi bagaikan jari telunjuk dan jari tengah. Maka kalau ada orang yang tidak senang sama anak yatim, kalau ada orang yang menghardik anak yatim, jangan-jangan Nabi yang bersabda, Allah sudah katakan itu salah satu wujud dari orang yang mendustakan agama. Dua, tiga, cinta kepada surganya Allah. Sama. Ngaku cinta kepada surganya Allah. Fattabi'uni, ikuti jejak langkah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Bu, tenang, jam 11 beres. Ya. Ustaz Junaidi Kamal bisik-bisik tetangga, Ustaz insya Allah selesai acara ada kebuli, minimal kibuli. Minimal dibuli dengan ucapan selamat menikmati makanan sepuasnya di rumah Anda masing-masing. Cinta kepada surganya Allah, fattabi'uni, ikuti jejak langkah baginda Rasulullah. Nabi cinta kepada anak yatim, Nabi cinta kepada kaum du'afa. Kemudian kita ngaku cinta kepada surganya Allah. Dermakan dong harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah, maka janji Allah, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak ubahnya bagaikan menanam satu butir benih. Dari satu butir bercabang menjadi 7 butir. Dari 7 butir masing-masing bercabang 100 butir. 7 dikali 100 sama dengan 700. Berarti 1 rupiah hartamu engkau dermakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hakikatnya Allah akan ganti dengan 700 rupiah. Alhamdulillah tumpeng udah ada. Kode di kode. Tenang aja, lihat jam masing-masing jam 11 selesai. Ya Bu, biar pulang masih ada sedikitnya ada terong. Ya Bu ya. Bu,
Yakin tidak 1 rupiah Allah ganti dengan 700 rupiah? Yakin apa tidak Pak? Yakin apa tidak Bu? Kalau ibu yakin, saya tanya, saya uji. Kalau besok ibu pergi ke pasar, di dompet ibu ada duit 2 lembaran. Yang pertama 20 ribuan, yang kedua 1000-an. Lecek, kumel, dekil, hitam, bau, merobek lagi. Tiba-tiba ada peminta-minta, duit mana yang dikasih? Berapa Bu? Berapa Bu? 20.000. Alhamdulillah. Nih bapak-bapak Bu, saya tanya. Pak, saya tanya, kalau Bapak sholat Jumat di Masjid Al-Faizin, di kantong Bapak ada duit 2 bentuk. Yang pertama lembaran 20 ribuan, yang kedua logaman gopeng, hitam, bau balsem. Tiba-tiba kotak ada di hadapan Bapak, duit mana yang dimasukin? Berapa Bu? Berapa Pak? Gopek Bu. Berapa Bu? Sok tahu. Nih lihat ini, bagaimana sifat dermawan ada di kaum bapak. Bapak-bapak, saya tanya, di kantong bapak ada duit 2 lembaran. Yang pertama 100 ribuan, yang kedua 2 ribuan. Tiba-tiba bapak pergi ke kantor, di tengah jalan ketemu sama janda muda, duit mana yang dikasih? Berapa Bu? 100 ya. Jarang lu ada janda ngaku. Kita mah Bu, mohon maaf, jujur aja Bu. Bu, kita mah jujur aja. Diuji oleh Allah keikhlasan dalam menderma itu ketika kita berhadapan sama kotak amal. Betul tidak? Uang semuanya ada dalam dompet, mulai dari 100 ribu sampai si bontot yang 1000. Kotak amal ada di depan kita, itu duit musyawarah. Kata yang 100 ribu, nggak akan mungkin saya dikeluarin dari dompet ini, karena masih ada engkau wahai adik-adikku. Kata yang gocap, sama bang, gua juga kagak, masih ada adik-adik yang lain. Yang 20 juga bicara, nggak mungkin saya dikeluarin, masih banyak adik yang lain. Yang 10 ribu udah usnudon aja, pasti yang di tengah yang diambil. Langsung dia berkata, wahai kakak-kakakku, wahai adik-adikku, selama aku berada di dompet ini, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin banyak salahnya daripada benarnya, karena sebentar lagi aku akan diambil dan dimasukkan ke dalam kotak amal. Belum selesai dia ngomong, yang goceng ngomong, nggak mungkin bang, masih ada gua. Yang dua goceng juga ngomong, gak mangkal gua dimasukin. Kenapa? Masih ada adik yang 2000 sama yang 1000. Yang 2000 udah songong duluan, gak mungkin saya diambil. Masih ada si bontot yang 1000. Yang 1000 akhirnya pasrah. Dia berkata, inilah nasib menjadi adik paling kecil, selalu terdolimi dan teraniaya. Untuk itu wahai kakak-kakakku, selamat berpisah dan selamat tinggal. Sebentar lagi aku akan diambil dari dompet ini dan dimasukkan ke dalam kotak amal. Kakak-kakakku mohon maaf lahir dan batin. Ketika mau diambil, nongol logaman gopek. Kira-kira jadi nggak yang 1000? Jadi nggak yang 1000? Dasar belit. Ini gope-gope juga. Balsem lagi. Kasihan pengurus masjid. Dibuka tuh duit nular semua bau balsem. Tapi kadang-kadang kita mau jujur. Ada juga orang yang sifatnya bakhil. Sholat Jumat pura-pura zikir, subhanallah, subhanallah. Mata ngelirik ke kanan, kotak belum lewat-lewat. Zikir, subhanallah, subhanallah. Ngeliat, kotak udah dekat, kencengin zikirnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Kata yang sebelah, ya Allah, ini orang dikit lagi kusuk, saya nggak mau ganggu, pindahin kotaknya. Mata kiri ngelirik, kotak udah lewat, langsung ganti dikirnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Adakah yang kayak begini, Pak? Ada apa tidak? Gak ada. Sono orang pada mangante, cuma pindahan dari si. Alhamdulillah. Jarang ada yang ngaku. Cinta sama surganya Allah banyak menderma. Ikuti jejak langkah baginda Rasulullah. Allah sudah jamin 1 rupiah ikhlasmu akan diganti dengan 700 rupiah. Yang terakhir, cinta sama surganya Allah. Takut sama nerakanya Allah. Gak mau ninggalin apa yang dilarang oleh Allah. Awas, kalau engkau punya harta, kalau engkau menumpuk benda, kalau engkau menimbun harta, tapi engkau tidak mau dermakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka janji Allah, wailul likulli humazatil lumazatin alladzi jama'a malan wa addada. Dan celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang senantiasa mengumpulkan dan menghitung-hitung hartanya. Yahsabu, mereka mengira annama lahu akhladahu, kalla, sesungguhnya hartanya akan mampu mengekalkan dirinya di alam dunia ini. Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak. Layumbadanna fil hutama, akan tetapi mereka pasti dimasukkan ke dalam neraka hutamahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala manusia masuk ke dalam neraka utamanya Allah, tidak ubahnya bagaikan roti yang terpanggang dalam oven. Api neraka akan membakar tubuhnya dari atas dan bawah dirinya. Api neraka akan membakar tubuhnya dari depan dan belakang dirinya. Api neraka akan membakar tubuhnya dari samping kanan dan kiri dirinya. Seluruh tubuhnya terbakar sampai ke hati manusia, dan mereka nggak bisa lari kemana-mana karena terikat oleh tiang yang amat sangat besar. Itu neraka utama, tempat manusia yang hidup di alam dunia bergelimang harta, tempat manusia yang hidup di alam dunia menumpuk-numpuk hartanya, namun tersimpan sifat bakhil, pelit, madid, koret, bin buntut kasiran. Itu namanya India merege hese, minta ketumbar mere jahe Jelas? Jelas? Awas. Fattabi'uni, takut akan nerakanya Allah, dermakan hartamu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti jejak langkah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau ngaku cinta sama Allah, engkau ikuti jejak langkah baginda Rasulullah, maka yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Alhamdulillah. Bu, Allah kalau udah cinta, salah satunya dosa kita diampuni, mau nggak? Pernah nggak kita nostalgia? Jangankan dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia, jeleknya kita diumpetin nggak? Dibagus-bagusin tidak? Dibagus-bagusin. Lihat, ada seorang perempuan, ada seorang laki-laki tampan, gagah, miliki pasangan. Ya Allah, itu badannya gede banget, mirip kayak gentong, mirip kayak buntelan kasur. Tetangga lihat, Neng gak salah, kamu kan seksi, kamu kan bohai, kok pacarmu, toh gak salah, kamu kan gagah, pacarmu kok kayak buntelan kasur, pacarmu kok kayak gentong. Pacar dia berkata, wahai abang, jangan engkau berkata demikian, pasanganku bukan kayak gentong, pasanganku bukan kayak buntelan kasur, pacarku cuma kegemukan. Bagus tidak? Daripada kemprot. Udah, bener nggak? Tuh,
Ada cewek cakep, cowoknya kurus kering kayak tengkorak hidup. Ya Allah, kata tetangganya nggak salah neng, pacarnya kurus kering kayak tengkorak hidup. Apa jawabannya? Jangan menghina pasanganku bukan kurus kering, pasanganku bukan kayak tengkorak hidup, pasanganku itu cuma kekurusan, kelangsingan, luar biasa, yang jelek dibagus-bagusin, kucing kurus mandi di papannya dari kayu jati. Pacarku kurus bukan karena kurang makan, karena dia selalu memikirkan si jantin hati. Siapa pasangannya? Bagus tidak? Bagus tidak? Allah cinta, Allah sayangi, Allah ampuni kita punya dosa. Wallahu ghafurur rahim. Sebab Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, inilah intinya kita cinta kepada Allah. Kuncinya satu, fattabi'uni, ikuti jejak langkah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, sebelum saya akhiri, saya pengen promosi dikit Mohon doa restunya. Mohon doa restunya. Dan bagi yang belum ada pilihan, ya, ada rezekinya, saya ingin ngajak ibadah bersama-sama, ya, yakni pelaksanaan ibadah umroh. Kalau ada yang mau ibadah umroh, insya Allah bisa bareng bersama dengan saya dan jamaah. Itu sekitar bulan Mei. Untuk tanggalnya Allahu a'lam belum kami tentukan, ya, di bulan Mei. Kalau ada yang minat, mudah-mudahan bisa bergabung dengan saya dan jamaah. Ibu bisa berhubungan dengan Ustadz Junaidi Kamal. Beliau yang tahu rumah saya. Tapi tolong Ustadz Junaidi, jangan ibu-ibu ada yang mau ke rumah saya dianterin ke rumah yang lain. Takutnya di rumah dia kan banyak, Bu, ya. Kadang ada yang di Jakarta, ada yang di kampung. Nah, untuk itu bagi yang mau melaksanakan ibadah umroh. Mau nggak Bu umroh, Bu? Mau banget nggak? Udah ada duitnya? Baca dong surah Yasin tiap malam 3 kali. Ya, selama sebulan belum bisa juga, buka aja surat tanah. Insya Allah bisa. Insya luar biasa. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah pamungkas alias doa nanti akan dibawakan, dipimpin oleh guru kita, ya, Bapak Kiai Haji Khairul Falah. Untuk itu Al-Fakir mohon maaf lahir dan batin. Ikan teri kelapa muda, ikan petek meraba-raba. Teori memang mudah, tapi praktek mari kita coba bersama. Nenek-nenek naik pohon yang tinggi, kakek-kakek loncat ke kali. Itu tanda orang tua yang kagak tahu diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.